Assalamualaikum Bray, welcome back to my channel. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali hobis ikan hias, terutama ikan hias predator air tawar. Jadi tidak heran di beberapa rumah ada akuarium yang isinya ikan-ikan predator. Nah, kali ini saya akan membahas jenis ikan predator bernama peacock bass. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung, tolonglah klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Jika kalian seorang kolektor ikan predator, pasti sudah tidak asing dengan salah satu spesies ikan ini. Ya, ikan peacock bass merupakan jenis ikan yang habitatnya di air tawar. Peacock bass atau yang biasa disebut pibas merupakan ikan predator yang banyak diminati oleh hobis ikan. Walaupun ikan pibas ini sangat agresif, tetapi ikan ini sering sekali dijadikan peliharaan. Ikan pibas berasal dari sungai-sungai di benua Amerika. Ikan pibas ini masuk ke dalam keluarga cichlid. Ikan pibas ini di daerah asalnya sering sekali menjadi target pemancing karena mempunyai perlawanan yang sengit dengan pemancing. Selain tampang yang sangar, ikan pibas mempunyai warna dan corak yang menjadi daya tarik tersendiri di ikan ini. Gigi ikan pibas sangat tajam, namun jangan khawatir karena gigi ikan pibas ini berada di bagian tenggorokannya, tidak seperti ikan piranha yang berada di mulutnya. Jadi pibas ini sangat aman dipelihara di akuarium. Dan ikan pibas juga bisa digabung dengan jenis ikan predator lainnya, asal ukurannya sama atau tidak berbeda jauh dari ikan lain-lainnya. Karena mulut pibas sendiri sangat lebar jika mangap dan bisa saja memakan ikan lainnya yang muat di mulutnya. Makanannya pun tidak terlalu sulit ditemukan. Pibas biasa makan ikan-ikan kecil, cacing, ataupun udang. Untuk harga ikan pibas pun berbeda-beda, tergantung apakah ikan pibasnya sudah mudah dibudidaya di Indonesia apa belum. Jika masih jarang pembudidayanya di jenis ikan pibas tertentu, maka jenis ikan pibas itu mungkin saja masih tinggi harganya, dikarenakan masih jarang pembudidayanya. Dan dari coraknya juga bisa mempengaruhi perbedaan harganya. Adapun beberapa jenis ikan pibas yang mana menjadi buruan banyak pencinta ikan di Indonesia, yang mana jenis-jenis ini memiliki keunikan tersendiri, di antara lain monoculus. Di habitatnya, monoculus lebih suka di perairan yang sedikit lebih tenang, di mana mereka dapat menemukan perlindungan di dekat tanaman, kayu hanyut, ataupun bebatuan untuk menunggu mangsanya. Monoculus banyak tersebar hampir di sepanjang sungai Amazon yang alirannya sedikit lebih tenang. Monoculus dewasa bisa mencapai di ukuran kurang lebih 50-60 cm. Jenis monoculus memiliki ciri khas yang mencolok warna hijau kekuningan di tubuhnya. Lalu sirip bawahnya kombinasi oranye dengan merah. Ada marking hitam, 3 baris dan garis lurus dari ekor hingga kepala yang disebut good marking. Pibas monoculus jantan memiliki jenong merah untuk memikat betina ketika masa birahi. Semua itu baru terlihat pas usia remaja. Ada marking juga loh di atas mata yang mirip alis. Orinoco. Nama peacock bass Orinoco sendiri diambil dari nama sungai Orinoco yang terdapat di negara Venezuela dan Kolombia. Ukurannya bisa mencapai 50-55 cm. Jenis Orinoco mempunyai ciri khas warna dasar hijau dan sirip berwarna biru. Maka tidak heran kalau jenis ini sering disebut hulek oleh kalangan pencinta ikan predator.
Orinoco memiliki 3 titik bercak melingkar dan berwarna emas di tepian bercaknya. Orinoco remaja dan dewasa memiliki mata kemerahan yang pekat. Kelberry. Kelberry adalah salah satu anggota genus Cycla yang lebih kecil dan asli dari Brazil. Mereka tinggal di daerah perairan Rio Araguaia. Ukuran maksimalnya mencapai 45 cm. Pibas Kelberry sangat mirip dengan pibas monocolus. Ciri khas dari Kelberry ialah dengan warna dasar tubuh berwarna emas dan dikelilingi titik hitam kecil hampir di seluruh tubuhnya, sirip dayung, dan di ekornya. Azul. Peacock bass cantik satu ini berasal dari lembah Amazon yang lebih rendah di Brazil dan juga muncul di Maraba, Itipiranga, dan bagian atas Tocantins. Azul muda memiliki garis memanjang di bagian tengah tubuhnya dan pola bintik-bintik cerah seperti yang terlihat pada Temensis yang kemudian menghilang seiring bertambahnya usia. Azul dewasa memiliki warna biru yang cantik tergantung pada pencahayaan akuariumnya. Singu. Pibas singu hanya muncul di Rio Singu dan Rio Fresco, di mana spesimennya ditangkap di antara batuan lava dengan aliran air yang cepat atau deras. Singu muda memiliki garis memanjang di tengah tubuhnya, mirip dengan yang terlihat pada pibas Temensis dan Azul yang kemudian menghilang seiring bertambahnya usia. Ketika ikan ini memiliki panjang 15-20 cm, banyak bintik-bintik cerah muncul di seluruh tubuh dan pada sirip ekornya. Di usia tua, bintik-bintik itu menjadi agak kurang jelas. Selama masa kawin, pasangan berubah menjadi hijau tua. Panjangnya dapat mencapai 70 cm. Intermedia. Pibas intermedia atau yang biasa disebut Royal Peacock Bass ini tersebar di Venezuela, meliputi Rio Kinaruco dan Rio Apure atau daerah yang lebih rendah. Ikan remaja dengan panjang 4-5 cm memiliki garis memanjang di sepanjang bagian tubuhnya dan sekitar ukuran 8-10 cm. Mereka juga memiliki 5-7 garis vertikal yang bertahan hingga dewasa. Pada spesimen yang sudah matang secara seksual, warna dasarnya adalah kuning kehijauan dan siripnya berwarna merah cantik. Pibas intermedia adalah penghuni perairan hitam atau black water. Sejak tahun 2016, spesies ini telah ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi oleh eksportir Venezuela. Untuk ukuran mereka dapat mencapai panjang sekitar 70 cm. Ikan ini kadang-kadang disebut juga sebagai blackstrip peacock. Temensis. Perwakilan genus ini terbatas pada Sungai Blackwater dan anak-anak sungainya. Ada catatan penangkapan mereka di banyak tempat di sepanjang Rio Negro, di Brazil dan Venezuela, dan beberapa daerah di Rio Branco. Saat remaja, sebuah garis panjang membentang di seluruh tubuhnya. Setelah mencapai panjang sekitar 15-20 cm, mereka memiliki bintik-bintik cerah yang mengingatkan pada marking rusa. Pola dan garis longitudinalnya ini menghilang saat mereka tumbuh besar. 3 batang hitam kemudian terbentuk di sayap dan pola hitam muncul di penutup insang. Pibas Temensis sendiri dapat tumbuh hingga sekitar 1 meter panjangnya. Pinima. Wilayah spesies Brasil satu ini mencakup Rio Tapajos yang lebih rendah. Saat remaja,
Pibas Pinima memiliki garis memanjang di sepanjang garis tengah yang menghilang seiring bertambahnya usia. Mula-mula 3 titik muncul, tetapi berubah menjadi batangan-batangan yang dibatasi emas seiring bertambahnya usia ikan. Pinima dulu disebut sebagai Cycla sp. Tapajos dan dianggap varian dari Pibas temensis. Spesies ini cukup agresif dan bisa mencapai panjang 80 sampai 90 cm. Nama Pinima sendiri adalah kata dalam bahasa asli Tupi Gurani yang berarti berbintik. Oke, sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan nama atau sebutan, silakan tulis di kolom komentar. Karena di sini kita sama-sama belajar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya serta di-share agar teman-teman yang lain dapat mengetahuinya. Terima kasih.